Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Untuk video gua kali ini memang agak sedikit berbeda guys untuk ceritanya. Tetapi tetap dalam konteks yang sama, yaitu tentang kriminal dan kejahatan. Untuk kasus ini guys, ada hacker asal Indonesia berhasil membobol dana milik pemerintah Amerika Serikat sebesar 800 miliar rupiah. Sehingga guys, kasus ini langsung ditangani oleh pihak FBI yang menghubungi kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jatim, karena pelakunya itu berasal dari Jawa Timur. Nah, bagaimana sih guys kisahnya? Kok bisa sampai hacker tersebut mendapatkan dana sebesar 800 miliar? Yuk, mari kita simak videonya. Berawal, kepolisian Indonesia mendapatkan informasi yang disampaikan melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya yang bernama Kombes Raden Prabowo Agroyono. Informasi itu berasal dari Pusat Pelaporan Kejahatan yang berada di New York, Amerika Serikat, menyampaikan sistem mereka telah dihack oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian 800 miliar rupiah. FBI menghubungi pihak kepolisian Indonesia ini dikarenakan berdasarkan hasil penyelidikan pihak FBI setelah dilacak alamat IP-nya, pelaku atau posisi pelaku berada di Indonesia dan tepatnya di kota Surabaya. Berdasarkan hasil itu, mereka meminta kepolisian Indonesia khususnya Polda Jatim untuk membantu menelusuri posisi pelaku dan menangkap pelaku tersebut. Untuk kalian yang tidak mengetahui alamat IP, jadi guys, alamat IP itu label numerik yang ditetapkan oleh setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai host atau identifikasi antarmuka. Dan yang kedua, pengalamatan posisi. Itulah guys dua fungsi dari alamat IP. Sehingga ketika ada sumber yang masuk ke dalam data atau sistem yang tidak diketahui, alamat IP itu berperan mengetahui titik pancaran itu berasal dari mana. Dari pembobolan ini, FBI melaporkan bahwa pelaku berhasil memindahkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Mendapatkan laporan itu, pihak kepolisian Indonesia pun langsung memerintahkan tim khusus cyber Polri, yaitu tim IT, untuk bekerja sama dengan Polda Jatim dan FBI untuk melacak, mencari, dan menangkap pelaku kejahatan tersebut. Tetapi guys, ternyata itu tidak semudah membalikan tangan. Proses ini berjalan selama kurang lebih 2 bulan. Tetapi sebenarnya dalam waktu 2 bulan itu mereka sudah dapat mengidentifikasi pelaku. Tetapi mereka pun harus mencari bukti-bukti yang menyatakan bahwa mereka benar adalah pelaku yang melakukan hack ke sistem Amerika yang mengakibatkan kerugian sebanyak 800 miliar. Setelah proses penyelidikan itu berjalan, akhirnya tim cyber Indonesia berhasil menemukan modus awal pelaku dalam menjalankan aksinya. Dengan cara mereka membuat akun website palsu milik pemerintah Amerika, lalu menyebarkannya melalui setiap SMS ke setiap warga Amerika Serikat secara random atau acak. Dan SMS itu jika diklik maka akan masuk ke halaman yang berisi tentang PUA, Pandemic Unemployment Assistance, di mana warga Amerika diberikan form untuk mengisi data diri dan menyerahkan identitas pribadinya guna mendata warga Amerika yang menganggur dikarenakan dampak pandemi COVID. Dengan hal itu guys, warga Amerika bisa mendapatkan bantuan sekitar $2.000 atau sekitar 20 juta rupiah. Setelah berhasil mendapatkan data tersebut, mereka pun langsung memplagiat data tersebut dan mengirimkan data itu ke akun websitenya yang asli milik pemerintah Amerika Serikat untuk mencairkan dana dan mendapatkan mata uang melalui mata uang kripto. Setelah melalui proses panjang, akhirnya polisi dan FBI berhasil menemukan bukti-bukti baru. Ternyata guys, pelakunya itu bukan hanya satu orang, melainkan 3 orang pelaku yang terlibat dalam kasus pembobolan ini. Polisi dan FBI, mereka berhasil mendapatkan rekaman suara dari 2 pelaku ketika pelaku tersebut sedang berkomunikasi, yaitu bernama Sofiansah Farur Rozi dan Michael Zebot. Di dalam percakapan itu diketahui bahwa mereka sedang berada di sebuah hotel yang ada di Surabaya. Dan diketahui bahwa mereka berdua ini guys dipekerjakan oleh seseorang berinisial S.
Ternyata setelah diidentifikasi, orang yang berinisial S itu merupakan warga negara India. Jadi guys, mereka ini memiliki peran yang berbeda dalam menjalankan aksinya. Sofyan dan Michael the Bot berperan atau menyebarkan SMS untuk mendapatkan data diri dari setiap warga negara Amerika Serikat, lalu memalsukan data tersebut dan menjualnya serta mengirimkan data tersebut ke seseorang berinisial S untuk memasukkan data palsu ke akun asli milik pemerintah Amerika Serikat dan mencairkan uang klaim tersebut. Mendapatkan bukti-bukti yang kuat bahwa merekalah pelaku pembobolan dana Amerika Serikat, dan berdasarkan dari hasil rekaman itu juga diketahui mereka berada di sebuah hotel. Akhirnya pihak polisi datang ke lokasi dan yang pertama kali ditangkap adalah Sofyan. Dan di dalam kamar hotel itu polisi berhasil menyita barang pribadi milik Sofyan guna proses penyelidikan. Dalam penangkapan ini pihak polisi langsung menginterogasi Sofyan, lalu dia mengatakan bahwa dia hanya mengetahui rekannya yang bernama Michael the Bot. Ternyata pada saat penangkapan Sofyan di kamar hotel itu sudah diketahui oleh Michael the Bot. Dan Sofyan pun mengatakan Michael sudah kabur, berencana kabur menggunakan kereta api dan akan naik melalui stasiun Pasar Turi. Polisi pun segera datang ke stasiun Pasar Turi dan akhirnya berhasil menangkap Michael the Bot. Dari penangkapan dua pelaku tersebut, polisi berhasil menyita laptop yang di dalamnya guys terdapat bukti-bukti dari kejahatan mereka. Tetapi setelah diinterogasi, ternyata mereka tidak mengetahui keberadaan seseorang yang berinisial S itu. Dan hingga saat ini, orang itu masih dalam status buron. Berdasarkan pengakuan mereka berdua, mereka mengaku hanya ditugaskan untuk menyebarkan SMS dan mendapatkan data identitas warga Amerika Serikat. Lalu Mr. S itulah yang bertugas untuk mengolah data tersebut dan mencairkan uangnya. Dari hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak polisi dan FBI, ternyata guys ditemukan data di laptopnya sudah ada 30.000 warga Amerika Serikat yang sudah tertipu oleh aksi mereka itu. Dan bukan hanya Amerika Serikat yang menjadi korban penipuan mereka, melainkan sudah 44 negara mereka melakukan aksinya. Dan mereka itu memulai aksinya pada bulan Mei di tahun 2020. Jika ngelihat latar belakang dari Sofyan ini, dia ini hanya lulusan SMK dan dia pun belajar otodidak bagaimana cara melakukan hack. Dari aksi mereka ini, dalam sebulan mereka mendapatkan penghasilan sebanyak 400 juta rupiah. Dan ketika polisi menanyakan dikemanakan uang itu, ternyata guys, uang hasil penipuan ini tidak digunakan untuk berfoya-foya atau membeli barang-barang mewah. Tetapi uang itu mereka gunakan untuk membeli software atau alat-alat canggih yang digunakan untuk melakukan aksinya. Dan mereka beralasan dengan semakin canggihnya alat akan semakin sulit pihak polisi untuk menemukan keberadaan mereka. Dari hasil kerjasama ini, pihak FBI langsung mengapresiasi kinerja dari tim cyber kepolisian Indonesia dengan memberikan penghargaan terhadap mereka. Dan berita ini guys bener-bener ngebuat gua ngerasa senang banget dengan prestasi yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian Indonesia. Bravo kepolisian Indonesia. Itulah guys video gue kali ini. Mungkin dengan adanya video ini akan membuat kalian semakin berhati-hati jika kalian menerima SMS atau website yang masuk ke dalam ponsel kalian. Dan kalian pun guys harus aktif untuk memberikan pelaporan-pelaporan kepada pihak kepolisian jika ada indikasi penipuan dari SMS atau website yang masuk kepada ponsel kalian. Oke guys, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?